minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa qamaril nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta mansuri wa ridhaka matlubi a'bidi mahabbataka wa ma'rifataka ashabal faqilah ahli silsilah tariqah qadiriyah naqshbaniyah ma'ahad suryalaya wa bil khusus syekhina wa mursyidina wa murabbi arwahina sultanil awliya fi hadha zaman as-sayyid Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghawasif Mas'ud Al-Qadiri Al-Naqsyabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Al-Mukamil Al-Muwafaq Al-Mujadid Al-Qutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa sallallahu alaihi Al-Fatihah. Bismillah. Yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Talqin sahabat yang juga merupakan Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Nur Cendekia Bapak Kiai Haji Aden Hasan Basri MPDI. Semoga selalu dibahagiakan selamanya kalau mati sahabat. Al-Fatihah. Ya. Dolin amin. Ikhwan akhwat yang berbahagia, agar sahabat menuliskan kitab Fadhailus Qubur tentang huruf Ra. Salah satunya adalah man talabal maula atau fayaturu suhbatal masyayikh wal fuqara wal wasil ilaihi fayakunu dzalika sababun ruju'i ila maqamil umumiyyah. Siapa orang yang ingin, yang pengen bertemu Allah, pengen Allah, tetapi dia meninggalkan sohbah, dia meninggalkan bergaul dengan syekh mursyid, gurunya, guru ruhaninya, dan juga fuqara, para orang fakir, dan al-wasibillahi, dan orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakunu dzalika, maka hal itu menjadi penyebab kembalinya dia ke maqam umumiyah, kembali ke menjadi kepada orang awam, orang umum. Nah, apa sih perbedaan antara orang umum dan orang khusus? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu di dalam kitab Sirrul Asrar menjelaskan bahwa ketika seseorang sudah mengambil haknya berupa talqin zikir dari guru agungnya, syekh mursyidnya, yaitu kalimat yang tidak pakai suara, tidak pakai huruf, la sautah wala harfa. Ini kalau belum bertoriko, belum ngerti, baca kitab aja tidak akan ngerti apa sih la sautah wala harfa. Tidak ada suara, tidak ada huruf. Maka ketika sudah mendapatkan ini, yaitu talqin zikir, ditanamkan di dalam mulut kita kalimat la ilaha illallah dan ismul a'zam yang hanya satu,
Kalau nyebut itu berarti menyebut semuanya. Nah, dua yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid, zikir jahar dan zikir khafi. Maka si penerima talqin dari Syekh Mursyidnya, dia masuk ke derajat yang lebih tinggi. Makomnya bukan makom awam lagi, bukan makom umumiyah. Awam itu dari am itu artinya umum, umum itu bahasa Arab. Bahasa Arab kan sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, maka kita ini alhamdulillah terjebak, kalau bahasa Arab terperangkap dalam mayas. Maka makomnya bukan umumnya lagi. Maka kalau kita malas bersohbah, ingin bertemu Allah, ingin berjumpa Allah, tetapi nggak mau sohbah, nggak peduli dengan orang miskin, nggak peduli dengan orang yang sudah sampai kepada Allah, maka itu menjadi penyebab kembalinya dia ke makom umum. Kenapa sih makom khusus kita? Kenapa Tuhan Syekh Abdul Qadir bisa mengatakan kita menjadi orang-orang khusus yang kalau kita pelajari hanya ketika kita ingat di bulan suci Ramadan bahwa puasa itu ada puasa umum, puasa khusus, dan puasa khawasul khawas. Nah, puasa umum hanya kebagian haus dan puasa khusus yaitu menahan semua, bukan hanya haus dan lapar, tetapi semua yang mengganggu hati. Puasa khusus nggak ada di dalam dirinya kecuali Allah. Maka kalau hati kita, ruh kita yang jismani dan yang ruhani dan yang ruh sultani semuanya sudah distempel dengan kalimat la ilaha illallah, lafzul jalalah, lafzul a'zam. Apakah Anda masuk orang khusus? Setiap hari ingat ini. Ini lebih baik dari 1000 bu. Kunci mah di mana-mana juga kecil. Ada yang kunci segede pintu, sama pintunya. Maka tidak akan terbuka pintu surga, tidak akan tertutup pintu neraka, tidak akan diterima doa kalau tidak dengan kalimat la ilaha illallah. Maka jangan pernah meninggalkan guru mah tidak terkejar tetapi tidak tertinggal. Semuanya ditunggu, semuanya ditunggu. Yang datangnya pas Bani Hasyim belakangan ditungguin. Bahkan yang lihat bekas debunya aja ditungguin. Tuan Syekh Abdul Qadir lewat, dia nggak pernah menangkis, baru Ahmadiyah. Lihat debunya saja, bekas jejak wali Allah Sultan Aulia selamat. Sejelek-jeleknya murid pensahabat itu adalah sejelek-jelek alhamdulillah. Maka jangan pernah meninggalkan sohbah. Nah, tinggal kita mengenal sohbah itu ada dua, ada sohbah kubro dan ada sohbah sugro. Itulah istimewanya nih. Kalau kiamat kubro adalah yang kita pahami hancurnya dunia dan seisinya, ya kan? Yang selama ini kita pahami juga kiamat sugro adalah ketika ruh berpisah dari jasad kita. Itu kiamat sugro. Lain guru agung mengajarkan kita, mendidik kita. Kiamat kubro itu kalau kita masih belum ditalqin. Na'udzubillah inilah yang masih membawa dosa
besar dan dia nggak sadar kalau dia pulang membawa dosa besar. Itu kiamat kubur. Mati berpisahnya ruh dan jasad dan hatinya nggak pernah ingat Allah. Nggak ada itu. Ini rugi. Nah, siapa yang bisa menerima talqin? Hanya ketika di alam lahutnya menerima. Maka walaupun saudara, walaupun anak, walaupun makan, walaupun kekasih hati, walaupun istri, walaupun kakak, kalau memang insan di alam ruhnya tidak menerima, tidak akan pernah menerima talqin. Makanya alhamdulillah Rano mah sudah, istrinya juga udah. Alhamdulillah. Tahu kan Rano? Nah, di samping alhamdulillah. Nah, kiamat kubro itu. Nah, dunia kita tidak buat, nggak usah nungguin kiamat kubur, kiamat yang hancurnya dunia. Kiamat kita aja dulu. Maka jangan hanya merencanakan kebahagiaan dunia. Orang yang cerdas adalah yang menyiapkan dirinya untuk bekal di akhir. Alhamdulillah sudah meraih talqin zikir. Diajarin untuk selalu ingat sama Allah. Akhlak mulia atau budi utama itu tidak akan bisa dicapai oleh siapapun dengan cara apapun, sabda para sahabat, kecuali dengan mengingat Allah. Apa dulu bisa ingat Allah sebelum ditalqin? Bisa nggak hatinya ingat Allah sebelum ditalqin? Saya tanya. Nggak bisa. Kalau nggak ditanamkan, tidak akan bisa. Maka bersyukur bahagia hari ini terang banget, hari ini cerah banget. Itu disebut syamsul ma'rifah. Yang cahaya yang ditanamkan di hati kita, di dalam rohani kita, itu lebih terang daripada matahari. Disebutkan Tuhan Syabul Qadir lebih terang dari matahari. Maka nggak aneh kalau Kiai Mas'udin dari Magelang melihat apa? Silo. Jangankan Kiai Mas'udin, Sunan Bonjol aja nggak kuat melihat apa? Pusing. Saking terangnya, mau sanggup melihat matahari. Saking terangnya. Jadi yang sudah ada di dalam hati kita itu cahaya Allah, dan itu pilihan Allah. Gak sembarangan, jangan main-main. Maka langgengkan, dawamkan terus. Tidak akan bisa akhlak terpuji itu diraih kecuali dengan mendawamkan zikrullah, zikir khafi. Anna lillahi arba'atu alafin ismin. Allah itu memiliki 4.000 nama. Alfun la ya'rifuhu illallah. 1.000 nggak ada yang tahu kecuali Allah. Wa alfun la ya'rifuhu illal malaika. Dan 1.000 nggak ada yang tahu lagi kecuali malaika. Wa alfun fi lauhil mahfuz, ditulis, disimpan di lauhil mahfuz. Wa salasumi'ah fil zabur. Wasalah sumi'ah fil Taurat, wasalah sumi'ah fil Injil. 1.000 Allah yang tahu, 1.000 malaikat yang tahu, 1.000 di lauhul mahfuz. Sudah berapa? 3.000. Tinggal 1.000. 300 di Zabur, 300 di Taurat, 300 di Injil, 900. Sisanya 100. Di mana? Di dalam Al-Quran. Tis'ah wa tis'una zahiratan. Zahiran 99 kelihatan, zahir, nampak.
Apa? Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha itu ada di Quran kelihatan. Sisanya berapa? Wal wahid khafiyun, dan yang satunya disembunyikan. La ya'rifuhu illal anbiya wa rasul. Titik di tafsir Yasin ini. Ditambahin oleh Quran, kata siapa? Cuma Nabi dan Rasul. Masa Nabi dan Rasul tidak mempersiapkan penerusnya? Pohon pisang aja gak mau berbuah kalau belum punya anak. Dia punya anak dulu baru berbuah. Sabda atas. Nah, yang khafiyun itulah ismul a'zam, nama yang paling agung. Udah dikasih sinyal. Nah, itulah yang jadi yang punya para nabi, para rasul dan penerusnya al-khulafaur rasyidun al-mahdiyun. Itulah alhamdulillah. Karena itu tanggal 26 Oktober semuanya sobat. Amin. Siapin nabung dari sekarang 200.000 sehari 2.000 sobat. Dan supaya kita tidak kembali ke makom niat kembali ke makom. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada para sesepuh. Terima kasih kepada Kiai Aden. Saya ingat sekali Abah mual telah mendirikan pesantren Toriko dan Al-Quran tidak akan tidak aku pasti bahasa Sundanya layu pasti rapi. Ini buktinya, tinggal nunggu aja waktu lebih lama lagi. Bisa nanti kewalahan terima santri. Alhamdulillah. Di barakah warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ilahi anta maghfurun bi rahmatika a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita muliakan guru musyrik kita Dahmiyah Ali Silsilah Thariqah Qaya Sabariyah, khusus guru agung kita Panasa Abah Awas, mudah-mudahan dipanjangkan usia beliaunya, disempurnakan kesehatannya, ditambah terus keberkahan karomahnya untuk kepentingan kita selaku murid-muridnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shallallahul azim. Para kiai, para pembina Al-Matin dan pengurus Al-Matin serta semua ikhwan akhwat, tak lupa kepada para santri dan wali santri
yang mudah-mudahan kita semuanya berbahagia di dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Bahwa pondok pesantren Nur Cendekia ini sebelum mengurus izin operasional ke Kementerian Agama dan sekarang masih dalam proses, kami minta izin dulu ke guru mursyid. Ya, alhamdulillah Pak Yaya Topik ikut mengantar saat itu, dan kami mohon izin ke pengusaha bahwa akan mendirikan pondok pesantren Quran dan Thariqah. Quran meliputi tahsin Quran, tahfiz Quran, mujawad, tahfidz, tajwid dan sebagainya. Thariqah adalah jalan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengusaha mengizinkan muatu payu, muatu maju. Tapi pasti aku pasti maju gitu. Yang doa kan waliullah fi hadzal zaman bermus. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Gitu. Adapun saya pertama talqin itu tahun 2004 akhir. 2004 tengah-tengah saya nyala anggota dewan Kabupaten Bogor. Alhamdulillah kagak jadi. Saat itu habis duit 210 juta. Kalau sekarang gua mikiran kali 2004 kan masih 300 dolar. Ya. Angkot tiga-tiganya saya jual. Ferry saya jual. Yang ada di angkat anak sama rumah itu sama bini anak-anak. Iya, ketika nggak jadi, nggak terpilih, ya nggak stres. Kenapa? Karena aku yakin Allah pasti punya rencana lain. Gitu. Akhirnya ketika itu di Al-Muhlisin itu ada zikir yang saya belum tahu itu awalnya zikir apa. Di masjid menggema banget. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gemetar hati saya. Semakin mendekat ke masjid, saya di kantor sekretariat belum ikutan saja. Ya. Saya mendekat ke masjid, semakin bergetar saya duduk. Saat itu juga setelah zikir yang sekarang saya tahu di Akibah namanya, saya langsung ke depan dan ditalkin oleh ajengan Awas. Saat itu beliau adalah wakil talqin pengusaha Abah Anom. Jadi saya langsung ditalqin oleh pengusaha Abah Awas, ya, yang saya itu adalah ajengan Awas wakil talqin daripada pengusaha Abah Anom. Gitu. Jadi kalau sekarang ada orang yang mendengar zikir la ilaha illallah malah kabur, seperti terjadi ketika di Masjid Besar ada acara yang diisi oleh Andi Ghanim. Ketika ada zikir la ilaha illallah, turun itu tokoh-tokoh yang turun lagi bukan orang ecek-ecek. Pada kabur. Sampai ngancam para kuda Awas, ya, ada acara begini lagi, awas ya, kau bukan yang dulu begitu, kau bukan dirimu katanya. Nah itu kan lagu. Oh ya? Kau bukan dulu lagi, gitu. Ya, makanya saya mau gemeteran kok sener zikir teh ingin langsung ditalkin. Ini mah nyari sandal, kabur. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kita doakan semoga hidayah. Karena terkatakan bahwa orang yang kiamat kubra adalah ketika dia wafat belum ditalkin zikir. Kenapa? Karena kalau ditalkin di tengah syarab kita sekarang boro-boro mikirin talkin zikir, boro-boro la ilallah. Kenapa? Semua amal buruknya diperhatikan Allah Ta'ala. Coba kelihatan dia cuma senyum
tersenyum, ketika neraka datang dia beras air mata, boro-boro la ilaha illallah. Kecuali sinetron mereka, bahwa dia sinetron, gitu. Sekarang gimana dia baca la ilaha illallah, sementara dia jarang zikir la ilaha illallah. Ketika zikir la ilaha illallah dulu sebelum kita ditalkin, kita tahu gerakannya gerakan bebas. Gimana be? Ada yang gungguk, ada yang badannya ikut. Setelah ditalkin zikir, kita tahu ternyata ketika ini melewati tiga latifah, latifah nafsi, latifah kolak. Ketika hilang dua latifah taufi, latifah ruhi. Ketika illallah dua latifah, sirri, latifah qalbi. 7 latifah kita lewat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gimana tidak lebih baik, menjadi baik orang yang berzikir la ilallah. Kenapa? Karena dia melewati 7 latifah, maka hidupnya akan lebih baik, hidupnya akan lebih sehat, hidupnya akan lebih banyak. Amin ya Rabbal. Bukan main-main, ini kita rasakan semua. Semalam di rumah Kiai Taufik saya cerita bahwa ada orang Pamulang ngundang saya. Awalnya dia wujud sama suaminya, dia pengen ngaku lagi. Saya namu sendirian, saya ngajak teman saya yang ngulisin. Kalau saya sendirian takutnya saya udah sama bapak itu repot kita urusannya. Iya, udah kita kasih nasihat dah. Itu neneknya, emaknya itu orang, emaknya sih neneknya, cucunya, emak dari anaknya. Ya, Imam Kiai tolong obatin saya di ronsen sama dokter udah pada bolong jantung saya pun pakai ring, cuman saya takut dibedah. Saya tawakal kepada Allah karena Allah penyembuh. Ya kan mantap gitu. Ya saya takin, terus dia bakal tulisin, ya saya tulisin. Lalu saya sampaikan Bu, untuk memuji ini talqin zikir, Ibu amalkan sekali istiqomah. Tahap pertama 40 malam itu jangan berhenti. Istiqomah. Ini buat mancing, bukan berarti udah 40 hari berdiam, bukan. Gitu. Terus istiqomah. Hari ke-41 silakan lu periksa masih bolong enggak jantung Ibu. Segitu. Karena keyakinan saya. Ya, saya siap istiqomah. Gitu. Dia baru main sehari semalam, besoknya udah nelfon saya. Jadi, alhamdulillah saya pas pikir saya tenang. Lalu saya tadi baru kontrol ke dokter. Alhamdulillah saya nggak usah pakai ring udah rapet Kiai. Alhamdulillah. Ayo. Kenapa? Karena yang ditanamkan kepada kita adalah hal yang luar biasa. Tadi zikir jaharnya la ilaha illallah melewati 7 latifah. Gitu. Makanya karena banyak orang yang datang ke sini, alhamdulillah akhirnya si Horo itu bikin produksi air doa santri lampu keras kan itu. Ya, ada bocah udah 2 tahun belum bisa ngomong, datang ke sini Pak, anak saya bisa ngomong. Terus saya berobat ke orang pintar, terus disuruh diminumin air zikir katanya. Ya saya ada tuhnya baca Facebook, ini ada zikir katanya. Oh ternyata anak saya iklanin. Ya, alhamdulillah. Ya. Udah tuh langsung beli 40. Ya. Asalnya nggak bisa sekarang ngomong jadi sama gitu.